Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sembuh, sehat saudara. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas mengenai santet dari sudut pandang ilmu Satya Nusantara dan dari pendapat tokoh. Tetap dua orang yang dianggap istimewa. Yang pertama Gus Maksum Jauhari, beliau adalah guru besar Paganusa, dan Kirawa Panggia, guru besar dari Persaudaraan Kembang. Yang pertama, kita coba bahas santet dari sudut pandang ilmu Satya Nusantara. Menurut Guru Marianto, pengaruh psikologis jauh lebih besar dari santet tersebut. Beliau bikin analogi dua orang dari budaya yang berbeda. Yang satu mempercayai santet, yang satu mungkin nggak tahu santet itu apa. Dikirimilah dia bungkusan berupa pocong yang ditusuk jarum. Yang satu yang percaya itu santet, ketakutan dia. Besoknya malah sakit. Ketakutan kekaruan, akhirnya tubuhnya melemah, jadi sakit. Yang satunya bahagia ketika melihat ada barang antik. Dia foto, pajang di Facebook, taruh ruang tamu, dianggap barang yang antik, yang indah. Ini salah satu analoginya. Jadi pengaruh psikologi cukup besar. Yang satunya karena ketakutan akhirnya sakit, yang satunya malah bahagia, dianggap barang antik dan istimewa. Dari sudut pandang beliau seperti itu. Pengaruh psikologi jauh lebih besar untuk kesehatan orang. Lalu yang kedua dari Gus Maksum Jauhari. Sangat wajar karena beliau hidup di masa pergolakan, masa perjuangan, menghadapi lawan-lawan yang banyak di kala itu. Dari sudut pandang beliau sebagai pendekar, Gus Maksum Jauhari, santet itu ada dari pengaruh gaib. Jadi kalau bagi beliau yang masih mengirimkan paku, mengirimkan kawat dan lain-lain, itu santet masih dalam skala kecil, masih tahap rendah bagi beliau. Yang berat itu katanya yang berupa perewangan, bentuknya orang hutan, itu bagi beliau yang agak tinggi, yang agak berat. Lalu dari sudut pandang Kirawa Panggia, guru besar Persaudaraan Kembang, beliau menyimpulkan santet dua macam. Yang pertama itu merusak psikologis orang, memainkan psikologis orang. Yang kedua, racun. Yang pertama misalnya orang itu ditakut-takuti, dikirimlah dia lemah kuburan, tanah kuburan, dikirimlah dia mungkin bukusan itu pocong, ditusuk jarum, akhirnya dia ketakutan, merasa bahwa dirinya kena guna-guna. Santet dari ketakutan itu seperti ketika dia melihat akan mempertinggi rasa takutnya, lihat lagi mempertinggi rasa takutnya, ketika ingat mempertinggi rasa takutnya, akhirnya lama kelamaan akhirnya menjadi sakit dan seolah-olah dia terkena santet, padahal dari pengaruh pikirannya sendiri. Dan yang kedua yang berbahaya adalah racun. Jadi dia diracun tapi seolah-olah dia analogikan atau diasumsikan kena santet. Jadi bagi beliau kalau sudah merasa mungkin mual, perut sakit, buang air besar nggak karuan, muntah-muntah darah dan lain, jangan tanggung-tanggung segera bawa ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan medis yang tepat. Jadi hindari dulu dari pikiran yang aneh-aneh, pikiran gaib, santet dan lain-lain. Sembuhkan dulu fisiknya, bawa ke medis supaya mendapat penanganan yang tepat dan tidak terlambat. Begitu saudara. Lalu bagaimana?
Itu tadi adalah sebab daripada santet. Lalu bagaimana cara penanganannya atau mencegahnya? Kalau dari sudut pandang ilmu Satria Nusantara, deteksi dulu, gunakan rekam jejak medis bahwa dia ke medis ada tidak gejala-gejala fisik yang sakit atau psikologis yang sakit. Jangan dulu beranggapan itu dari pengaruh santet atau gaib. Kalau ternyata dia itu memang psikologisnya bermasalah atau ada kondisi tubuh yang bermasalah, misalnya punya asam lambung yang tinggi atau punya asma, dadanya sesak, dan lain-lain, supaya mendapat penanganan yang tepat. Jadi jangan dulu berasumsi bahwa itu karena santet. Dan jika memang itu benar-benar karena santet, penanganannya ya cukup dipancar, niatkan untuk menarik, buang, dan dipagar. Kalau memang itu karena santet. Lalu kalau dari Gus Maksum, memang itu juga karena santet, beliau berpendapat dia dengan berdoa, baca surat Anas, Al-Falaq 1 kali, lalu Al-Ikhlas 3 kali, dirutinkan untuk pagar diri. Dan tetap menjaga sholat dan wiridnya, insya Allah kita aman. Lalu kalau dari Kirawa Panggia, baiknya supaya aman dari santet, jangan pernah percaya kalau itu ada santet, sehingga pikirannya diprogram gak ada santet. Gak usah percaya kalau santet itu berbahaya. Jadi secara psikologis dia aman. Tapi kalau memang itu ternyata santet yang berupa racun, ya tadi segera bawa ke medis untuk dapat penanganan yang tepat supaya tidak terlambat. Muntah, darah, BAB nggak karuan, pusing, pening, dan lain-lain, segera bawa ke medis supaya mendapat penanganan yang tepat. Oke saudaraku, lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, salah pikir, salah paham, karena saya juga masih perlu banyak belajar dan bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.